Kita harus lepas masker lagi. Buka masker. Ya, di OSIS pekan lalu kita telah berbicara bagaimana pilkada dan masih seputar COVID-19. Dan rupanya geliat pariwisata di daerah ini mulai bangkit lagi ya. Buka, tolong. Ya. Karena di sejumlah tempat-tempat pariwisata kan kita lihat sudah banyak yang berkunjung. Kayak ini ya. Suasananya enak, nyaman, dan harga juga terjangkau, tidak mahal, hanya 15.000, pengganti snack, minum kopi, ya, dan cocok karena kita yang ada di kota dengan suasana seperti ini kayaknya fresh ya, segar ya. Ya, karena dari sekian bulan, 5 bulan atau 4 bulan katakanlah seperti itu, masyarakat itu berdiam diri di rumah dan memang agak kurang menyediakan waktu untuk keluar jalan-jalan ke mall. Tetapi pilihan yang mulai terlihat sekarang kan orang berkunjung ke tempat-tempat pariwisata. Iya, kayak kita lah ya. Yang biasanya setiap hari Minggu biasanya jalan-jalan ke mall. Sebelum pandemi maksudnya. Memilih ke entah itu mau belanja atau nggak belanja, tetap absennya biasanya kalau bukan pulang kampung mall. Nah, ini kan meskipun mall sudah dibuka operasionalnya sampai jam 10 malam ya. Sudah jarang ya. Itu karena tambah usia, tambah suka pergi ke. Nah, sekarang akan kita terlihat. Mau bahas apa nih? Ya, akan terlihat bagaimana pengolah tempat-tempat pariwisata itu menyajikan hal-hal yang lebih unik, lebih berbeda dan profesional kayaknya. Betul. Kalau sebelum-sebelumnya masih ditangani secara biasa-biasa saja, kali ini tempat pariwisata harus menyajikan. Sekarang kan orang di daerah kan lebih memilih misalnya harga yang murah, makanan yang murah, tempat yang bagus. Nah, karena sekarang persaingannya sudah luar biasa, alangkah baiknya memilih trik seperti itu. Ya, harga murah, tetapi pelayanannya oke. Gitu. Iya. Karena kan sekarang karena juga mungkin tempat wisata itu sudah banyak, jadi orang lebih mencari pembanding barangkali ya. Dan mungkin apakah orang yang datang itu dia sekali datang, apakah dia akan datang lagi? Karena yang datang kembali itu adalah yang paling penting kan. Nah, kedatangan kembali itu sekali lagi tergantung dari 3 hal yang saya sebut tadi. Harga, kemudian fasilitas yang disajikan yang agak berbeda, kemudian tentunya makanan. Biasanya kan tempat pariwisata harus menyajikan dengan makanan. Kalau makanan di tempat itu harga yang mahal tapi karcis masuknya murah, nah orang akan berpikir 3 kali gitu. Ya, tapi tergantung. Ada juga kan memang orang datang untuk wisata itu untuk melihat lokasinya sih, bukan makanannya. Tergantung juga kebutuhan sih. Kayak begini. Tergantung waktu. Kalau di sini malah apa ya? Kalau saya di tempat ini malah saya cocok karena kameramen bro cari dah ketawa kalau bilang tergantung waktu. Itu apa itu berdiri terus itu begitu. Kita ada satu kamera lagi, mudah-mudahan bisa hidup ya. Tapi mudah-mudahan kamera yang satu ini saja bisa mewakili tayangan di Mata Bicara untuk edisi hari ini. Kalau lokasi, kalau lokasi dari Manado sampai ke tempat ini tidak terlalu jauh toh? Ya, hanya kira-kira 25-30 menit sudah sampai di sini. Ini menawarkan satu pilihan yang menarik untuk warga kota maupun warga luar kota Manado yang landing di Bandara Samratulangi. Kalau kita melihat sepintas lokasi ini luar biasa. Karena yang sudah kita pergi tadi ya sebelumnya juga ada di daerah Tomohon.
sekarang di daerah Tondano. Ini boleh dikatakan hutan pinus ya, dengan fasilitas-fasilitas main adventure seperti ini. Dan nanti di ketinggian kira-kira kita jalan 50 meter kita bisa melihat Danau Tondano secara keseluruhan. Ya, sekarang kalau mau lihat seperti itu, kenapa? Apa karena banyak orang stres sehingga suka cari yang keluar-luar? Agak apa ya, kalau bilang stres, sebetulnya kepenatan di rumah saja. Kita berhadapan dengan kesibukan setiap hari, pasti masing-masing kita punya pilihan untuk menikmati hal-hal yang belum kita lihat sebelumnya. Saya sudah berkali-kali datang di daerah ini, di Tondano, tapi baru kali ini saya melihat, wah, ini ada pengelolaan hutan pinus yang menarik. Tidak hanya tempat-tempat atau spot-spot foto yang menarik, tetapi kita menunggu ya sambil ada penyajian. Katanya di karcis itu ada sajian snack dan kopi mungkin ya. Cuman kalau lokasi seperti ini sayang sekali juga kalau tidak disupport oleh pemerintah ataupun mereka yang bekerja di bidang pariwisata. Nah, untuk mau menarik kunjungan juga ini kan butuh kontinuitas ya. Untuk mau menghidupkan satu lokasi tertentu, tapi dalam kondisi pandemi seperti ini apa bisa diandalkan lagi? Nah, ini menjadi catatan seperti kami bahas di episode sebelumnya, bagaimana menjalankan protokol kesehatan yang tepat dan konsisten. Karena biar bagaimanapun daerah tempat pariwisata apapun, tetap protokol kesehatan itu yang menjadi penting. Apakah tempat cuci tangannya, misalnya kan ini luas, satu kawasan yang saya bisa sebut lebih dari sekian ribu meter atau mungkin lebih dari 1 hektar. Spot-spot tempat cuci tangan itu perlu disediakan. Karena kita lihat misalnya tempat main-main anak itu kan, mereka memegang tali ataupun media-media alat main. Perlu tempat pencuci tangan untuk masing-masing anak-anak gitu. Mungkin juga salah satu seperti itu. Tapi maksud saya begini, kalau misalnya di dalam masa-masa pandemi seperti ini, apakah cocok orang keluar kemudian mencari lokasi-lokasi wisata jauh dari rumah gitu. Tapi kalau mau lihat budgetnya masih terukur ya. Masih terukur kan? Boleh. Karena perjalanan dari Manado ke tempat sini kan tidak terlalu jauh ya. Tidak mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada kita harus ke tempat pariwisata yang mengeluarkan biaya besar tapi tidak bisa dinikmati oleh semua anggota keluarga. Jadi sebenarnya saat inilah pariwisata lokal atau pariwisata daerah itu bangkit dan kemudian kunjungan dari wisatawan lokal kita sendiri. Kalau bukan dari kita sendiri, siapa yang bisa menghidupkan kembali kan? Nah, kemudian karena kita tahu juga kan di Bali ketika dibuka kembali pariwisatanya kan angka COVID-nya meningkat. Banyak nyamuk juga. Nah, ini namanya hutan, jadi pasti banyak nyamuk. Jadi saat inilah pariwisata di tempat kita di lokal ya bisa bangkit, kemudian juga bisa disupport. Ya tadi itu yang saya bilang, mungkin dari agen-agen pariwisata. Karena banyak kan yang pekerja-pekerja pariwisata yang harus dirumahkan karena masalah pandemi ini. Jadi saatnya pengelola pariwisata optimis dan bangkit lagi, karena kita tidak hanya hanyut dengan pemberitaan COVID-19 yang masih ada sekian kasus yang meningkat, tetapi ketika tempat pariwisata dikelola dengan baik, protokol kesehatan tetap dijaga, maka orang yang berkunjung di tempat itu akan merasa aman dan nyaman. Contoh di tempat ini kan fasilitas bermain anak-anak yang lebih dominan. Lagunya juga anak-anak muda ya. Ya harus seperti itu karena kayaknya memang yang datang di sini kebanyakan yang anak-anak muda ya di tempatnya di sini, dan itu yang bisa membuat satu tempat itu jadi kembali bangkit itu siapa lagi kalau bukan kita ini ya. Gitu. Dan ekonomi kan tentu akan bergairah. Ada multiplier efek di sana. Orang yang bekerja di tempat pariwisata bisa menikmati kembali pekerjaannya dan tentu
kita juga mendapatkan refreshing gitu ya. Dampak lain yang akan kita lihat dari pengelolaan pariwisata ini yang sudah dibuka yaitu untuk sisi perhotelan. Karena dari 4 bulan sebelumnya ya sudah tersendat ya. Oleh karena itu ke depan bisnis perhotelan akan lagi malah tutup kan. Ya. 3 bulan. Tapi sekarang untuk sebulan terakhir sudah mulai dibuka dan kami berharap bisa kalau kayak bisnis hotel begitu kan seperti ada teman saya itu bilang begini, kenapa tidak ditiru cara seperti di Bali, work from hotel tanya. Work from hotel. Ya, jadi itu dibuka paket 2 mingguan atau 1 mingguan. Kemudian yang tadinya bekerja dari rumah sekarang pindah ke hotel untuk bekerja. Nah, sehingga paket-paket itulah yang dijual, work from hotel. Tapi mungkin harus ada protokol sudah ada pemikiran dari PHRI sendiri, karena mereka akan lebih expert menangani manajemen perhotelan menghadapi pandemi ini. Tapi mudah-mudahan juga dengan perhitungan yang sangat tepat, biaya operasional, listrik dan segala macam itu bisa ditutupi dengan harga seperti itu. Dan ujung-ujungnya sebetulnya membangkitkan ekonomi kreatif ya di tengah masyarakat. Karena selama ini sumber daya di perhotelan menghadapi masalah, tetapi ke depan bisnis perhotelan bisa meningkatkan kualitasnya. Jadi intinya yang kita telaah ke depan ini terbukanya atau bangkit kembali tempat-tempat pariwisata baik di skala lokal karena ditangani oleh SDM maupun orang yang mau berwisata ke gunung, ada juga yang berwisata ke pantai. Katanya pantai sekarang penuh. Nanti kita cek lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa syuting di sana. Tapi kita menerobos dulu untuk wisata-wisata pegunungan seperti ini. Karena kemarin juga saya lihat di line Instagram, di newsfeednya Instagram sama di Facebook, ada yang pergi ke pantai memang penuh. Memang sudah banyak yang tidak betah lagi di rumah ya, memilih untuk jalan-jalan ke tempat pariwisata. Ya, dan wisata di outdoor itu jauh lebih nyaman dan aman barangkali ya, dibandingkan harus pergi ke tempat-tempat belanja atau hang out di coffee shop gitu. Dan mungkin orang juga sudah mulai berpikir kan, kalau dia sekali keluar jalan-jalan, dia harus berpikir juga tentang budget yang akan dia keluarkan. Di saat seperti ini kan banyak yang dirumahkan. Oke. Jadi ke depan kami berharap tempat-tempat pariwisata bisa ditingkatkan fasilitasnya, walaupun mungkin margin labahnya hanya tipis, tetapi fasilitasnya oke, pelayanannya mantap, menjaga protokol kesehatan, tetapi harga makanannya juga kompetitif gitu. Dan saya optimis kenapa? Karena di mana lagi bisa dapat situasi untuk pergi ke tempat pariwisata, gunung dapat, laut dapat, pantainya dapat danau dapat, ya. Betapa bersyukurnya kita yang berada di tempat ini. Sekarang sewaktunya kita melirik dan melihat dan menikmati bahwa tempat pariwisata di Sulawesi Utara itu sangat banyak. Dan di saat inilah kita bisa melihat lebih dekat ya. Kalau tadinya cuma lihat di Instagram atau di platform media sosial yang lain, di Facebook, sekarang kita datang lebih dekat. Kalau Anda sendiri suka ke pariwisata pegunungan atau ke pantai? Dua-dua ya. Yang penting waktu gitu ya. Yang penting di situ sedia doi. Sukses ya pariwisata di Sulawesi Utara. Semoga dengan keadaan seperti ini kita bisa mencari jalan keluar atau think out of the box gitu ya. Jangan selalu berpikir bahwa ini tertutup selamanya. Dan di saat-saat seperti ini kan kita sudah lihat banyak itu yang menjadi kreatif. Jadi bukan lagi out of the box. Sekarang sudah no box gitu ya. No box. Sudah tidak ada batas lagi untuk peningkatan kreatif. Semoga banyak melahirkan kreatif muda di dalam sektor pariwisata ini. Setuju. Tetap semangat. Maju terus pariwisata Sulawesi Utara. Dan jangan lupa protokolnya ya.